ya ada istinbatnya, ada referensinya ke kitab tafsir biasanya ada, untuk menjaga kehati-hatian itu. Bukan berarti nanti harus sesuai dengan tafsir gitu ya. Ya tetap akal kita berjalan, kemudian pegangan ulama-ulama salafus saleh juga kita pegang kan gitu. Intinya sumber intinya ini yang kita pegang. Tetap akal kita, karena kita hidupnya berbeda dengan kita sekarang hidup di zaman sekarang, pasti kondisinya jauh berbeda dengan waktu itu zaman ya Syabil bin Ismail bin Katsir itu kan pasti berbeda kan ya. Tapi kalau Al-Quran tetap relevan sampai kapanpun, Al-Quran itu tetap relevan dengan zamannya, dengan kita manusia. Kitanya aja yang kadang nggak bisa mengikuti Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiah Fatihah ya, sama mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Imam Imaduddin Habib Syida Ismail bin Katsir Ad-Damaski. Beliau sebagai orang yang menyusun ya, membuat kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in di jami'il khususan ila Habib Syida Ismail bin Katsir Ad-Damaski. Ya tabassahumullah bil rahmah wal maghfirah wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sebelumnya ini pegangan aja ya. Referensi, tapi kita nggak per huruf, bukan per kalimat sesuai ini. Sesuai di kitab ini. Kita pegangannya ini, kemudian nanti nggak sepenuhnya 100% full dari kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Karena kalau mau per ini ya lama gitu. Ya nggak, maksudnya yang penting kita punya pegangannya, ngajinya tafsir Ibnu Katsir, kemudian nanti penjabarannya sambil kita sharing juga kan bisa sumbernya dari kitab-kitab yang lain. Jadi Al-Quran itu langsung ke Al-Baqarah aja ya. Jadi Al-Quran itu ya termasuk salah satu kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tujuannya di Al-Baqarah itu ada yang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tujuannya adalah hudal linnas, menjadi petunjuk, menjadi pembimbing untuk manusia semua, bukan hanya orang Islam sebenarnya. Ini Al-Quran itu bisa dijadikan petunjuk untuk semua manusia, semuanya bisa. Ya bisa dibuktikan dengan para mu'alaf itu kan. Para mu'alaf begitu mengkaji Al-Quran, walaupun dari terjemahannya dulu, kemudian dia benar-benar kaji, dan ternyata dibandingkan dengan keyakinan yang dia yakini, ternyata bisa. Begitu Allah kasih hidayah, kasih petunjuk, bisa berubah kan jadi mu'alaf. Itu jadi Al-Quran itu hudal linnas itu. Ya, hudal linnas. Nah, kemudian nanti di Al-Baqarah ayat pertama itu yang ayat kedua ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu lebih dipersempit lagi. Bahwa kalau di kitab-kitab tafsir itu rata-rata setiap ayat Al-Quran yang dimulai dengan huruf ya, kalau di ilmu tajwidnya apa? Mad harfi ya, yang kayak alif, lam, mim,
tafsir itu wallahu a'lamu bimuradi rata-rata. Walaupun ada seperti Syekh Nawawi Al-Bantani itu ya marah labid ya, atau terkenal dengan tafsir Munir. Itu beliau menjelaskan ya alifnya tujuannya apa, lamnya ya seperti alif namanya lafaz Allah, lamnya sifat Allah yang latif. Tidak ada juga. Tapi rata-rata ketika menjelaskan ayat-ayat lafaz Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an yang berbentuk huruf, awal-awal huruf itu biasanya wallahu a'lamu bimuradi. Jadi itulah ya sangat sedikit riwayat yang menjelaskan tentang ayat itu. Nah, kemudian dalikal kitabul la raiba fi, bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Kalau dari tajwidnya, ingat ini kadang kalau lagi tahlil atau lagi baca, itu sebenarnya kalau kita lihat ketika dalikal kitabul la raiba fihi, ya ada tanda apa? Titik 3 itu ya. Titik 3 itu kan namanya waqaf mu'anaqah kan. Waqaf mu'anaqah yang berhenti di salah satunya ya. Berhenti di salah satunya. Nah, kalau di tafsir Ibnu Katsir itu beliau menganjurkan, dan memang secara terjemahan maka berhentinya di lafaz fihi-nya itulah zalikal kitabul la raiba fihi. Itu lebih secara terjemahan pun lebih kena dibanding dengan berhenti di lafaz la raib. Kan titik yang pertamanya di lafaz la raib. Kalau secara ilmu tajwid boleh zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, atau zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pokoknya salah satunya aja. Itu kan ada titik 3, itu aku mau anak namanya. Jadi berhenti di salah satunya. Nah, di tafsir Ibnu Katsir ya Ismail Abil Bidah Ismail Ibnu Katsir itu menganjurkannya di lafaz fihi-nya. Tapi rata-rata kalau lagi tahlil mah bablasan semuanya. Iya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi tajwidnya kadang hilang, kebablasan. Ya. Iya kan? Nah, itu jadi Al-Qur'an itu zalikal kitabul, walaupun di situ secara pakai lafaznya redaksinya zalika, tapi di kitab-kitab tafsir hadal kitab. Jadi kitab ini Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu kitab la raiba fihi, yang isi kandungannya tidak ada keraguan, pasti benarnya. Yang nggak nerima mah kadang kita ya kan. Ya, perempuan itu ogah bener ngikutin ayat poligami, ogah bener ya. Iya kan? Karena ya penerapannya juga sih yang laki-lakinya keliru juga. Ya, pokoknya intinya poligaminya aja yang digede-gedein. Sunnah Nabi, kan sunnah Nabi banyak, bukan itu doang. Sunnah Nabi banyak lah, siwak, mau sholat siwak dulu, sikat gigi dulu, siwakan pakai kayu arno, pokoknya. Nah, itu kan sunnah Nabi. Pakai apa lagi? Pakaian sunnah Nabi kan banyak. Ya. Tapi ya jangan tentang juga gitu loh. Ya nggak boleh juga kita tentang poligami, ya nggak boleh. Di Al-Quran kan ada. Yang penting dia sesuai dengan syaratnya, dengan kaidah Al-Quran, ya silakan aja. Ya silakan. Karena itu Al-Quran pasti. Makanya nggak ada keraguan. Zalikal kitabul la raiba fihi, pasti itu nggak ada keraguan. Nah, kemudian hudal lil muttaqin. Kalau yang tadi di ayat yang lain itu di 180-an ya, karena yang tentang puasa itu. Nah, itu hudal linnas, semua manusia. Al-Quran ini jadi petunjuk untuk semua manusia. Nah, kalau di ayat yang kedua Al-Baqarah hudal lil muttaqin. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menjadikan Al-Quran sebagai
pedoman hidupnya, petunjuk hidupnya. Jangankan orang non Muslim, orang kafir yang di luar kita, orang Islamnya kadang berat. Ya, berat kan prakteknya ya. Kata Al-Quran harus begini, kagak mau. Ilmu waris kata di Al-Quran itu ilmu waris perempuan itu setengah atau satu bagian, laki-laki dua bagian. Kadang prakteknya maunya sama. Orang sama-sama anaknya. Ya. Biar rata. Iya, sama-sama anak. Padahal Al-Quran yang bicara. Karena ada alasan. Enggak sekedar Al-Quran itu menetapkan laki-laki satu bagian 1.000, kalau anak laki-laki perempuan 1.000, anak laki-laki mah 2.000. Enggak sekedar menetapkan begitu aja, itu ada alasan. Paling tidak alasannya kalau laki-laki itu nanti punya tanggung jawab keluarga. Begitu nikah punya tanggung jawab keluarga. Ya, kalau perempuan mah enggak ada. Sebenarnya perempuan mah kalau mau enak-enak di rumah aja, enak bener dah. Bosan Ya. juga. Kalau mau mamanya nih, saya udah nggak mau kerja umpama. Bahan aja kata. Iya, karena nafkahnya udah tanggung jawab suami. Kalau suami harus tanggung jawab sesuai kemampuannya ya. Sesuai kemampuannya, jangan nuntut juga sama suami. Jangan Shopee mulai buka lapak dilihatin. Sekali-kali datengin nonton abang belanja. Ya. Lagi jangan ini mulu. Jangan ya sekali-kali belanja ke rumah tetangga yang dekat. Jangan di Alfa, di Indomaret mulu. Karena gaya hidupnya udah beda kan ya. Gaya hidupnya udah beda. Begitu pakainya gesek kan lagi. Gesek. Tahu-tahu tiap awal bulan datang surat kurir. Dan tahu itu, kalau situ nggak bayar awal bulan datang ke rumah tejar surat kartu kredit BSM mau BNI. Ya bisa. Jadi makanya udah lil mutakin, karena nggak semua manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Maka dibatasin hudal lil mutakin. Hanya orang-orang takwa yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Makanya orang yang mengamalkan Al-Quran itu orang takwa. Full orang takwa. Ya, coba sekarang ayat Al-Quran. Contoh dah, di transaksi keuangan. Di Al-Baqarah ayat 282 apa ya? Itu yang ayat paling panjang di Al-Quran. Itu mestinya dicatat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman ya faktubuhu. Mestinya dicatat transaksi itu. Utang walaupun kecil mestinya dicatat. Nah, kita prakteknya ketika kita minjem sama teman, apalagi teman akrab, udah gampang dah. Ya, apalagi sama saudara, udah bisa tulis. Ya, di kita aja. Catat yo. Itu besok ada masalah baru lah. Ya. Lupa orang-orang. Ya. Kan ya semua praktek kan. Ya, mestinya dicatat gitu walaupun kita ngasih umpamanya pinjaman atau ngasih kreditan lah. Ya, barang kita bayarnya tempo nanti sebulan atau tempo ingat tempo ada. Nah, pokoknya bayarnya tempo dan itu dicatat, mestinya dicatat tuh. Walaupun sedikit itu Al-Quran. Ya, tidak ada dayantum bidainin ila ajalin musamman tubuhu. Mestinya dicatat. Nah, resikonya kalau nggak dicatat nanti ada masalah, itu resiko. Nah, begitu orang yang ngelak, lah mana buktinya? Enggak, saya nggak punya utang. Ini enggak, saya nggak punya kreditan saya. Nah, nggak ada buktinya, nggak ditulis. Ya, itu mestinya Al-Quran. Transaksi itu jelas. Itu loh. Jadi, nah kadang yang prakteknya malah Indomaret sama Alfamart. yang praktek. Indomaret apa yang bukan orang Islam banyak kan yang prakteknya ya.
Jadi itu sebenarnya udah benar pencatatan itu udah bagus. Di Al-Quran ada, silakan dibuka Al-Baqarah itu. Ya. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Ketika kita mau jadi juru tulis, jadi sekretaris, jadi bendahara, maka harus ditulis, dipertanggungjawabkan. Transaksi keuangannya harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sekolahan gak gitu ya, kadang ada segini doang 10.000 apa sih? Bukan masalah apa 10.000-nya, itu duit rakyat. Harus dipertanggungjawabkan, begitulah maksudnya. Itu sebenarnya udah ngajarin di Al-Quran itu. Ayo tulis, kalau memang duit dari yang harus dipertanggungjawabkan. Ada donatur yayasan kayak begini, ada donatur ngasih, ya catat aja. Kemudian kita pengeluarannya harus dicatat, ya dicatat. Gitu. Supaya nanti laporan ke donatur di uangnya sudah dipakai benar. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kayak di foto-foto santunan di foto itu bukan sekedar buat di medsos, ya. Harusnya buat bukti SPJ bahwa benar itu dilaksanakan gitu. Kegiatannya ada benar dan sudah sampai kepada yang berhak menerimanya. Ya. Berhak yang menerimanya. Nah, itu mestinya di samping untuk memotivasi orang kan gitu ya, memotivasi orang supaya rajin sedekah, rajin beramal. Nah, itu jadi Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Ya. Yang awalnya hudal linnas, kemudian ini lagi dipersempit lagi jadi hudal lil muttaqin, karena tidak semua manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Hanya beberapa orang saja yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Nah itu orang takwa. Terus orang takwa itu siapa? Lanjutin aja ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu ciri orang takwa di awal Al-Baqarah ya, walaupun nanti di ayat yang lain ada lagi. Palingnya orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang punya keyakinan bukan hanya di mulut loh. Iman itu harus tasdikun bil qalbi wa aqalun bil arkan. Ya. Qaulun bil lisan, kitanya ngomong percaya, kemudian hati kita pun harus yakin membenarkan, kemudian dan dipraktekkan gitu loh, dipraktekkan. Ya, percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, percaya. Kalau mulutnya doang yang ngomong, hatinya enggak, apalagi perbuatannya jauh, ya, jauh panggang dari api, bukan dari sumur, dari api, ya itu ya bukan iman tuh, nanti bisa disebut munafik kan, karena hanya sebatas omongan. Jadi ucapan kitanya pun membenarkan, oh iya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang paling terakhir. Hati kita pun membenarkan, iya nggak ada lagi setelah Kanjeng Nabi itu, nggak ada lagi Salimin Nabi, nggak ada. Ya, Ahmad Masodek jadi Nabi, nggak ada udah. Ya, Otamil Ambiya wal Mursalin. Setelah itu nggak ada lagi Nabi, nggak ada lagi Rasul. Ya, nggak ada lagi Nabi, nggak ada lagi Rasul. Kalau warasatul Ambiya ada. Warasatul Anbiya ada. Setiap masa itu ada. Bahkan Imam Al-Ghazali itu di kitab Sirajul Talibin, beliau menulis setiap satu abad maka akan ada mujaddid. Pasti setiap satu abad itu akan ada mujaddid. Sekarang 1400 ya. Nanti di tahun 1500 itu kan masuk satu abad ke 100 tahun. Itu pasti akan ada mujaddid, orang yang akan memperbarui syariat Islam, orang yang akan mengukuhkan syariat Islam, itu pasti akan ada. Imam Al-Ghazali begitu. Setiap kali
mi'ata sana itu ya, setiap kurun, setiap satu abad pasti akan ada mujadid. Jadi orang yang ya mungkin tanda-tanda yang umpamanya sekarang belum ada, tapi pasti nanti akan ada. Nah, di tahun yang kalau masih hidup sampai tahun 1500. Kalau masih hidup, masih pengen lama hidup apa? Ya jangan dah. Chef, masih pengen hidup lama? Ya pengennya sih. Iya. Kiamat sendiri Jangan aja. aja. Yang lain udah pada udahan. Pengen hidup lama apa enggak? Nah, orang pada takut mati kalau mau mati ya? Utang belum selesai Ustaz. Hah? Utang belum Nah, selesai. itu salah satunya. Mau bersihin riba belum Astagfirullahaladzim. BSN BSM. Tapi rata-rata orang kalau disebut mati takut mati. Sebenarnya sadar, ya sadar kan? Kenapa takut mati? Ada yang bilang, oh amal soleh saya, amal ibadah saya belum banyak. Ya kan, bekal buat ke akhirat saya belum banyak. Sebenarnya mah sadar. Tapi apa hidupnya berubah jadi bagus? Enggak juga. Begitu-begitu juga magrur dengan dunia ya. Sudah ketipu dengan kehidupan dunia, hiruk pikuk kehidupan dunia. Itulah. Jadi tapi sadar, makanya sering-sering zikrul maut. Salah satu hikmah ziarah kubur, hikmah tujuan ziarah kubur itu supaya kita jangan terlalu anu banget sama dunia, ngapa? Lebih senang kan kayak Betono gitu, mati ya, ngoyo amat sama dunia. Kan ada yang gitu ya, sampai naik tower siang malam. Kalau ya kamu bakal dipecat ASN. yang gak gitu ya, maksudnya ya gunakanlah gitu, gunakan semua kerjaan kita untuk akhirat, gunakan apapun profesi kita, gunakan untuk akhirat. Yang paling inti kan gitu ya, apapun pekerjaan kita, karena sadar sebenarnya begitu tanya mau mati nggak mau, cuman ya begitulah ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, orang satu ciri orang takwa itu orang yang yakin, benar-benar yakin, bukan hanya omongan doang, dan harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya, dibuktikan dengan perbuatan. Yakin dengan hal-hal yang gaib. Surga neraka nanti, akhirat kan masih gaib buat kita. Siksa neraka, siksaan di kubur kan gaib buat kita. Sekarang lah wabah virus, ya, yang lagi ini kan ya virus, namanya virus kan gaib. Nah nanti gaib itu ada dua, dibagi dua. Ada gaib yang mutlak, benar-benar gaib, siapapun gak ada yang bisa melihat, yaitu siapa tuh? Zat Allah. Siapapun gak ada yang bisa melihat, zat Allah gak ada. Nabi dan Rasul sekalipun gak bisa. Ya, itu benar-benar gaib mutlak, gak ada yang bisa. Ada di ayat Al-Quran itu cerita Nabi Musa waktu itu punya keinginan lah, hasrat melihat zat Allah kan. Akhirnya Allah berfirman, qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Kamu gak akan bisa melihat aku, tapi lihat aja ke gunung itu. Ya. Kalau emang gunung itu nggak hancur, maka kamu bisa melihat zat aku. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkau wa qarra Musa sa'iqo. Begitu baru lihat nurnya aja, gunungnya hancur, Nabi Musa pingsan. Ya. Jadi nggak ada yang bisa, nggak ada. Kalau tanda-tanda wujudnya Allah ada, kita ini kan tandanya, ya, tanda wujudnya Allah itu ada. Tapi kalau zatnya Allah nggak ada yang bisa melihat. Mutlak, gaib mutlak. Yang kedua, ada gaib muqayyad, terbatas. Gaib muqayyad
Gaib muqayyad itu gaib bagi orang yang nggak bisa melihat. Makhluk halus kalau si Teja bisa melihat, buat saya yang nggak bisa melihat gaib. Tapi buat si Teja yang bisa melihat, ya nggak gaib lah. Itu namanya gaib terbatas. Harus percaya. Saya tutup matanya begini, nggak bisa melihat. Ya orang yang nggak bisa saya lihat gaib buat saya. Lah buat yang bisa melihat mah nggak gaib kan? Itu namanya gaib terbatas. Muqayyad. Kita harus percaya ada. Oke lah, pokoknya penyakit bakteri yang kecil buat kita yang nggak bisa melihat gaib. Buat mereka dengan alat, ya dibantu alat bisa melihat bakteri-bakteri itu macam-macam penyakit, ya bukan gaib buat mereka. Tapi dan kita harus percaya dengan hal-hal yang gaib, harus ada yang gaib, ya, banyak. Nah itu namanya yu'minuna bil ghaib. Dan itu harus dipraktekkan gitu loh, bukan hanya ngomong doang. Oh iya saya percaya ada jin, saya percaya kok adanya Allah, saya percaya ada siksa kubur, saya percaya ada neraka, surga, neraka, ya ada balasan amal nanti dari Allah. Saya percaya, bukan hanya sekedar omongan, hati kita pun harus yakin gitu loh. Dan dipraktekkan kayak tadi, ya bener pengen surga, yakin bahwa kita itu ada kenikmatan surga, bukan ngomong doang, tapi Jalanin. ya dijalanin, praktekin. Yo rajinlah nyumbang, sedekah, ya cukup datang bersama Mirsad, gampang punya anak yatim. Ini saya kebetulan ada rezeki itu dari dana CSR. Umpamanya, nih lumayan, mau saya ada rezeki buat anak yatim, ya. Tapi yang halal, ya, yang halal. Kalau yang nggak halal aja, jangan. Ada cerita kalau di film dulu itu siapa? Cerita Sunan apa yang ngambil harta kekayaan bapaknya buat dibagiin ke orang miskin. Di film Wali Songo tuh ya. Sunan. Kalau yang di film ininya siapa? Kalijaga. Sunan Kalijaga ya. Terus ada lagi kalau yang di film lainnya itu Si Pitung. Pitung. Ya yang ngambil terus dibagiin buat orang miskin. Secara fikih ya salah. Ya. Karena di kaidah fikih itu ada yang maharuma ahduhu haruma ito'uhu. Sesuatu yang cara mendapatkannya haram, terlarang, maka ya jangan dikasihkan juga, ya. Terutama orang-orang laki nih yang mencari nafkah, yang haram-haram langsung dikasihin ke anak ini, udah biar kamu makan aja biar kenyang, makan dewek, ya. Jangan anak istri digerumusin juga. Tabungin aja, ditabungin aja. Dari banyak lebih banyak. Tabunginya di BNI di BSM. BSM aja biar syariah. Yang bagi hasilnya banyak kan. Kalau Ya. buat bank mah nggak ada yang banyakan mah. Banyakan. Usahakan anak istri ya termasuk kita, usahakan yang benar-benar halal, walaupun sekarang itu agak susah lah. Kalau benar-benar murni halal ya agak susah lah. Ya agak susah. Tapi usahakan paling nggak kan kita cara mendapatkannya benar ya. PNS ya emang benar kerja, bukan tidur doang tahu-tahu dapat gaji. Ya. Saya guru nih sekarang sebenarnya agak beban. Gaji tiap bulan dikasih, ya. Ngajar kagak. Beban. Alam bisa tuh. Iya agak beban juga ini. Ya, agak diambil kagak punya duit. Buat sendiri ya, Sat. Buat sendiri aja. Buat sendiri aja. Jadi agak ini aja. Maksudnya kewajibannya ya, kewajiban kita harusnya menyampaikan pendidikan ke anak karena nggak masuk. Ini cuma lewat ya online aja, daring aja lah, PJJ apa. Iya.
Kadang ya mudah-mudahan halal aja mudah-mudahan. Ya. Ah, ya kayak administrasi di rumah ngerjain yang buat mempersiapkan anak belajar di kantor. Iya. ya. Tapi yang benar saya rasakan itu lebih berat sekarang sebenarnya. Iya, nyiapin materinya. Kalau dulu mau masuk, ya udah ya orang udah tiap hari begitu kan. Yang dibahas di kelas itu juga. Bukunya ya mau ganti-ganti, tetap aja pembahasannya mulai dari itulah kayak fikih ya kelas 1 SMP atau sanawiyah ya toharoh tentang najis, tentang air, udah lepek gitu ya. Udah jago banget udah. Tapi sekarang coba harus disiapin dulu bikin video lah. Ya. Berarti halal, Pak. Ya mudah-mudahan. Walaupun nggak tahu anak itu ngerti atau enggak kan gitu sampai atau enggaknya. Ya, mudah-mudahan gitu. Ya nih. Yang guru-guru pada. Untung saya bukan guru. Kalau bang mah ya udah nyariin sahabat yang banyak. Kalau bangsa udah neraka paling dalam. Karena ada saya pernah ada yang dapat kiriman WA yang video itu yang sampai memperhitungkan kerja dia dengan upah kan. Ya, ada dia kerjanya sekian, maka upahnya sekian. Begitu nggak kerja, ya ini upah nggak boleh sampai sedetil itu gitu. Saking hati-hatinya. Ya, coba bisa begitu. Dikit Ya. lagi, Tat. Kan ntar gajinya jam-jaman. Apa ya? Gajinya cipta kerja. Iya. Iya, jam-jaman. Oh gitu ya? Iya. Pantesan di demo. Apa itu? Berarti sesuai syariat itu cipta kerja. Tergantung. Dia jolim bukan enggak. Lah, kalau dia jolim tapi hak-haknya aja kan. Ya saya juga kan belum tahu juga, cuman pernah sih kemarin ngobrol sama yang karyawan itu. Katanya nanti yang dikhawatirin kayak tunjangan apa sih kalau PNS kan pensiun, kalau itu pesangon. Katanya perhitungannya agak dikurangin ya. Iya, 25 bulan atau berapa? Iya. Nah, menurut dia oke dikurangin, tapi mampu kan nanti pemerintah bayar sisanya kan? Katanya pemerintah yang bayar ya, lewat BPJS. Apa tahu? Karena saya mau nggak masuk di situ. Ya, jadi itu ya usahakan lah gitu ya. Udah linas. Jadi bukan hanya percaya bahwa ada nanti siksa neraka, cuma sebatas omongan doang. Ternyata maksiat jalan terus ya. Perempuan umpamanya ya mohon maaf nih perempuan kalau mau sebenarnya kalau kajian kasih pas saja itu Syekh Nawawi Banten loh, kasih pas saja karena orang jarang ini sapinahnya aja dikaji. Sebenarnya udah detail mengenai aurat perempuan ketika beliau membahas tentang aurat syarat sah sholat. Perempuan itu ketika sholat menurut beliau, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, auratnya itu seluruh badan kecuali muka, telapak tangan ini. Makanya ada mukenanya yang sampai tetap belakangnya ketutup. Nah itu, jadi hanya mukena ininya aja sama ini. Tapi kemudian ada lagi enaknya fikih begitu. Banyak istilah ada yang sampai pergelangan sini. Ya boleh sampai pergelangan. So, kemudian aurat perempuan ketika dengan mahramnya, ya dengan mahramnya itu hanya baina surah war rukbah. Aurat perempuan dengan mahram ya. Ngerti kan mahram? Orang yang mahram apa? Orang yang haram dinikahi. Orang yang nggak boleh nikah sama kita itu mahram. Ya. Itu baina surah war rukbah. Auratnya perempuan. Ketika dengan orang lain, maka seluruh badan, seluruh tanpa terkecuali. Makanya orang yang pakai
cadar. Nah itu udah bener banget sebenarnya mah. Udah bener banget. Oke, ya. Nah yang keempat, Senawi Al-Bantan itu silakan dibaca dan kasih bagi saja. Kalau memang dianya seorang karir, perempuan karir, pekerja, kemudian mengharuskan untuk membuka tadi tangannya ya atau mukanya, maka dipersilahkan. Itu Senawi Al-Bantan. Jadi seperti ketika sholat auratnya. Jadi wanita-wanita karir umpamanya saya nggak mau pakai cadar, terus sarung tangannya enggak. Kalau memang itu berkaitan dengan pekerjaannya, silakan. Masak-masak harus pakai sarung tangan juga. Begitu ada orang lain nih, masak kan agak ribet juga kan. Jadi boleh. Kayak muka umpamanya emang aturan kantornya harus terbuka, ya udah mukanya terbuka. Itu ada diperbolehkan. Jadi itu petunjuk kalau di Al-Quran kayaknya kan minjala bihina ya, harus diuraikan, bajunya itu diuraikan, artinya untuk menutupi bagian-bagian tubuh, jangan sampai si harja ngiler, ya. Malah lagi ngunyah lagi. Malah lagi ngunyah. Itu petunjuk Al-Quran loh, hudalinas bil goib, yakin dengan itu ya. Kalau kita yakin bahwa siksa neraka ada, ya harus dipraktekkan. Kalau kita yakin bahwa kenikmatan surga itu ada, praktek dong, praktek. Karena surga itu harus didapatkannya dengan cara beribadah, amal soleh yang kita bisa lakukan walaupun sedekah sedikit, ayo kerjakan gitu loh. Oh kita bisa sholat tepat waktu, ayo kerjakan. Oh saya masih ada umpamanya halangan agak mundur sedikit, iya silakan. Yang penting jangan sampai ditinggal gitu. Jadi kan nanti batasan amal-amal itu kan ya, amal solehnya ya. Ejar. Iya. Kalau lagi kerja di atas terus kedengaran aja ya jangan langsung nibla aja. Kalau langsung turun mau sholat gak tepat waktu jangan. Dengerin aja dulu, berhenti dulu dah sama dengerin aja dulu. Habis itu pokoknya tanggung kerjain dulu. Udah selesai turun. Sama kayak orang mau makan, begitu mau sholat makan. Daripada nanti mikirin makanan, yang mikirin sholat. ya. Sholat Kalau lagi makan mikirin sholat. Tapi paling nggak ada lah ya. Ada hadis Nabi itu kan. Ya ida ja'al isa'u wal asa kudimal asa gitu. Ketika ada waktu sholat dan makan ini, maka ya dahulukanlah yang lebih sedikit, yang lebih resikonya lebih sedikit daripada nanti sholat mikirin makanan. Ya sebenarnya mah lapar nggak lapar, kalau nggak usum aja tetap aja mikirin makanan. Ya udah makan aja dulu lah biar tenang. Ya kalau udah makan ini sholat. Gitu. Yang bagus lagi ya sholat nggak mikirin makanan, tepat waktu nggak mikirin apa-apa, sholat kerjakan kan boleh. Gitu. Nah kalaupun umpamanya ada yang ada halangan atau ada hal lain yang kemudian tidak harus tepat waktu, silakan baca Minhajul Qawim. Ya, punya kan kitabnya fikih Minhajul Qawim. Ada. Nah, itu ketika beliau menjelaskan afdalu ibadati ummati as-sholatu ala waqtiha. Sholat atas waktunya. Itu bukan berarti awal waqtiha itu begitu aja terus harus mengerjakan, enggak. Ada tempo ketika umpamanya dia harus wudu dulu ya, karena dia tadinya kayak bengkel mekanik kan harus bersih-bersih dulu kalau mau sholat. Petani yang dari sawah kan harus mandi dulu, rapi-rapi dulu, bersih-bersih dulu, sehingga akhirnya umpamanya setengah jam agak mundur dari waktu awal, itu masih tetap awal waktunya, karena dia mengerjakan sesuatu yang ada kaitannya dengan sholat. Kalau dia kemudian terus udah kedengeran azan tapi masih aja urusan kerjaan terus sampai akhirnya agak mundur, nah itu udah bukan awal waktunya lagi, itu sudah masuk ke tengah-tengah waktu, bahkan kalau ke pinggir ya sudah ke pinggir ya. Karena kalau di pinggir itu kan ada yang penting batasannya sampai masuk waktu berikutnya kan.
Selagi belum masuk waktu berikutnya berarti masih Ada waktu waktunya. yang ada gitu. Ya, bahkan paling darurat terakhir 1 rakaat masih di waktunya, kemudian rakaat keduanya sudah masuk waktu sholat berikutnya, itu Waktunya. masih di waktunya gitu. Itu paling daruratnya lah gitu. Buat dimanfaatin masih diajar. Ya. Gitu ya. Minhajul Qadim ada. Salah satu kitab bikinnya lah Minhajul Qadim. Itu jadi awal waktiah itu kayak gini. Pokoknya di masjid ada yang imamnya imam rawatib. Apa imam rawatib itu ada ya? Iya. Jadi dia jawabnya. Begitu kita nunggu kan, nggak ada yang berani komat lah. Nggak bakal ada yang komat sebelum imam rawatib itu datang. Karena udah ditentukan imamnya dia. Kalau langsung iqomah aja kesinggung nih. Nah, besok-besok nggak ngimamin lagi. Iya ngambek. Dipotong gajinya satu. Kalau di masjid itu sudah ada imam rawatibnya, jangan coba-coba iqomah sebelum imam rawatib ini datang. Menjaga perasaan. Itu aja sih. Ya, menjaga perasaan. Makanya kayak di kampung saya itu, karena imamnya satu musala satu. Pokoknya 5 waktu itu aja. Sebelum itu datang sampai 15 menit dari adzan nih. Ya terus aja salawatan. Makanya suka ada puji-pujian habis adzan sampai iqomah ya. Karena nunggu imam rawatib ini kadang sampai 15 menit baru datang. Ya. Kadang ada yang setengah jam sampai kalau udah kelamaan didatengin rumahnya. Udah datengin. Iya. Ada enggak gitu kelupaan atau masih tidur atau gimana? Menjaga perasaan itu doang. Kalau langsung iqomah terus ngimaminnya bukan dia, tersinggung. Kayak Ustaz Kemet, Ustaz. Nah, sadar we. Ya, sadar we ya. Singgung itu sih sebenarnya kalau imam rawatib. Ya, maka di Al-Majmu' Imam An-Nawawi itu Syarah Muhadzab ya. Beli aja kitabnya paling harganya 3 jutaan. Ya, Al-Majmu'. Ada yang saya punya 22 jilid. Itu ada. Kalau masjid-masjid yang kayak di rest area, di tempat-tempat umum itu gak usah lah tetapin imam rawatib. Biarin aja begitu udah ajan. Ya. Terus umpamanya udah ini iqomah, silakan aja. Siapa di antara makmum itu yang memang mampu benar tahu tentang tata cara salat, udah maju aja. Kalau ditetapin imam rawatib nanti repotnya kayak begitu. Ya harus menjaga itu. Jadi banyaklah hudal linnas bil ghaib. Jadi laksanakan. Harus percaya dengan hal yang gaib. Yang kedua, ciri orang takwa itu yuqimunas salat, mendirikan salat. Coba cari ayat-ayat Al-Quran, redaksi Al-Quran. Ketika menjelaskan salat itu pasti pakai lafaz aqoma. Ya, nggak ada yang amilus sholat nggak ada. Kalau amilus sholihat iya. Tapi kalau sholat itu pasti pakainya aqoma. Nah, ulama-ulama tafsir termasuk Ibnu Katsir ini, beliau menjelaskan berarti sholat itu jangan hanya dikerjakan asjad, gugur kewajiban selesai. Ada riwayat Rasulullah pernah ya di masjid itu ada sahabat kemudian yang sholatnya kecepetan kali. Akhirnya mengucapkan salam ke Rasulullah, ya Rasulullah jawab ya Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu sahabat sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi kamu belum sholat. Padahal ya udah ini sholat lagi. Mungkin Rasulullah melihat lagi kan pasti begitu dah ini. Bersabda lagi Rasulullah, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat kamu belum sholat. Kalau yang sepertinya si Rosyan ya, kan tadi saya udah 2 kali sholat ya. Sampai 3 kali kejadiannya kan disuruh sholat lagi. Nah baru disitu ini sahabat nggak kesinggung. Orang sekarang mau diingetin kesinggung. Dia mah nggak kesinggung aja ya Rasulullah. Tolong ajarkan sholat yang benar. Gitu kan? Akhirnya diajarkan. Nih sujudnya, harus tumanina, itidalnya, rukuknya, duduk di antara 2 sujudnya, cara berdiri, ya gitu. Jadi sholat itu harus yuqimunas sholat, aqomas sholat, aqimis sholat, gitu kan pakainya lafaz koma ya. Dirikan rumah kan nggak sembarangan, dirikan bangunan,
harus dari awal kan, mulai dari wudhunya yang benar, pakaiannya, tata caranya, syarat rukunnya yang benar, itu udah siap sholat, munajat ke Allah kan sholat, ya baru di situ sholat. Itulah makanya kalau di Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali beliau menambah rukun sholat itu khusyuk. Khusyuk jadi rukun sholat Imam Al-Ghazali itu. Berarti kalau mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali kita nggak khusyuk, Belum sholat. belum sah. Karena khusyuk itu termasuk ya rukun sholat. Kalau Imam Al-Ghazali coba beliau sampai sebegitunya. Ya para ulama saking hati-hatinya. Ya, jadi yuqimuna sholat itu termasuk ciri orang takwa, percaya atau iman dengan hal yang gaib, kemudian mendirikan sholat. Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun, rajin sedekah, kasih ke istri jangan pelit-pelit. Ya itu sedekah. Ke istri itu kasih sehari 1 juta. Seneng ya Mar ya? Seneng kan? Sebulan 10 juta, ya. Coba disuruh emang belum ya? Emang belum? Kawin mulu. Serius? Enak tau. Jangan gak enak. Gak seberapa enaknya. Bayar mahal. Gak seberapa enaknya, kan gurihnya. Ya. Iya kita infak itu. Coba dah lihat ayat Al-Qur'annya. Ya. Wa yasalunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin. Satu urutannya infak kita nih sedekah. Falil walidaini, kedua orang tua. Kita udah mampu, walaupun kita sudah berkeluarga, kasih ke orang tua, kasih berapapun kasih, tetap kasih. Ya, jangan sedekah, mak ini sedekah saya, apalagi zakat, jangan. Kayak tega amat ini anak. Ya. Mak ini zakat saya buat mak. Di kampung kan sudah ada begitu. Kelepak aja macam gitu. Jangan, nggak boleh. Zakat nggak boleh ke orang yang wajib kita nafkahi, ke anak, ke istri, ke orang tua itu kan wajib kita nafkahin, terutama yang laki-laki ya. Yang laki-laki walaupun sudah punya istri. Istri jangan pernah melarang kalau suaminya mau memberikan nafkah ke orang tuanya, jangan dilarang. Biasa. Justru harusnya bangga kalau punya suami yang dia ingat sama orang tuanya. Setiap bulan kasih ini buat istrinya 5 juta, buat emaknya 2 juta, buat mertuanya 2 juta. Kan mertua orang tua juga. Hah? Iya, tinggal sisa di kantong 50.000 buat beli rokok. Ya. Besok nyari lagi nasabah. Tanah abang yang market. Ya, boleh. Atau enggak nasabah. Ya. Iya lah, harus bangga lah kalau punya suami yang dia ingat ke orang tua, ingat ke mertua. Mertua itu orang tua kita juga, jangan bedain. Ya, jasanya sama-sama besar. Mertua kita besar nggak jasanya? Lah dia ngerawatin suami kita, ngerawatin istri kita dari kecil, disekolahin, aturan dia udah kerja, harusnya ngurusin orang tuanya, kita nikahin jadi ngurusin kita. Apa kagak enak gitu ya? Udah tinggal gedenya aja harus sama dia berbakti ke orang tuanya. Kita nikahin jadi ngurusin kita. Ya, kan gede jasanya. Jadi sama orang tua dengan mertua itu sama. Kalau bahkan kalau baca dari kita Irsadul Ibad, ya Irsadul Ibad. Itu ada hadis ya, hadis. Man fadola zaujatahu ala ummihi. Barang siapa laki-laki suami yang lebih mementingkan istrinya daripada ibunya, ya, maka dia tidak akan
diterima segala amal baiknya. Itulah ya. La yaqbalullahu sorofan wala adlan. Orang laki-laki suami yang lebih mementingkan istrinya, kan biasanya ada yang takut sama istrinya kan. Begitu kata istrinya, nggak usah, ngapain ngasih ke orang tua. Akhirnya kagak pernah ingat bisa sama orang tuanya, takut sama istrinya. Itu menurut hadis itu layak balullah soropan wala adlan. Amal baiknya nggak diterima oleh Allah ya. Ila ayatuba ilallah, sampai dia taubat ke Allah. Wa yuhsina ilaiha, dan dia berbakti ke ibunya. Wa yatluba ridoha, faridallahu biridoha wa suktullahi bi suktiha, gitu kan? Sampai dia mencari ridho orang tuanya, karena ridhonya Allah ada di ridho orang tua, begitupun bencinya Allah ada di orang tua. Jadi bangga kalau punya suami yang ingat sama orang tuanya. Malah kalau lagi mah ingetin ya Pak atau Pak, manggilnya Lam, manggilnya apa Lam? Mami, Papi. Asu. Kalau di depan anak-anak jangan lah. Panggil Bapak ya. Katanya ada yang mengatakan kalau kita manggil bapak berarti kita sama aja. Jihad. Jihad. Wah, jihad. Jihad itu menyamakan bagian tubuh si istri dengan ibu, dengan orang tua. Jadi pokoknya begini, ya, Mak, muka kamu kayaknya percis sama muka mama. Maksud saya ibunya, itu yang nggak boleh. Ya, tubuh kamu kok kalau papa liatin perhatiin kok sama persis sama ibu, itu jihad. Kalau manggil itu mah enggak. Malah di depan anak-anak jangan manggil AA. Entar bocah manggil ke bapaknya AA. Karena dibiasain manggil AA ya. Ya kan? Kita biasain. Itu karena buat mendidik anak, maksudnya. Kita manggil mama ke istri supaya anak-anak kita itu manggil mama, manggil ibu. Begitupun istri manggil bapak, manggil ayah, abi lah ya. Kalau yang besar mah kan abi, umi. Nah itu maksudnya didik dia, bukan jihad enggak. Jihad itu menyamakan bagian tubuh istri dengan ibu kita. Itu jihad, nggak boleh. Ya nggak boleh. Oke. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun, sedekah walaupun sedikit setiap hari. 1.000 nggak apa-apa, 1.000, 2.000 masukin ke kotak sambil bismillahirrahmanirrahim ya. Mau disebutin kayak diumumin nggak apa-apa, silakan di medsos umpamanya. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa sedekah 1 buah pisang. Nah, ya nggak apa-apa sambil dipoto. Ya dijadiin status di WA atau di baca bohong. Ya, nggak apa-apa. Sedekah mah sirrau wala niat. Lebih kita diam-diam lebih bagus, jelas-jelasan juga bagus daripada diam-diam nggak pernah sedekah. Sedekah mah bagus lah, nggak apa-apa, diumumin di masjid nggak apa-apa. Oh, ada sumbangan dari Ustaz Amir Mufti 10 juta buat pembangunan masjidnya, nggak apa-apa. Yang penting hati kitanya jangan tuh kan siapa coba. Itu yang agak benar nih. Ya, jangan begitu. Tuh saya gitu ya. Atau disebut maunya tulisannya hamba Allah ya. Padahal di hatinya supaya ada niatan nih, supaya nggak ria. Padahal di hatinya begitu, itu nggak boleh. Udah kalau mau ngasih aja. Udah lapangin aja kan. Terserah panitia lah, mau ditulis namanya mau enggak. Karena bawahnya buat SPJ ditulis silakan. Karena buat SPJ ya tulis buat laporan. Kalau sekolahan yang kantor-kantor tulis aja nggak apa-apa. Teja Muhammad Teja nyumbang 500.000. Ya, Asep saya begini saya pulau nyumbang 50.000. Ya kok dikit banget. Biasanya kan lagi nggak ada nasabah. Nggak apa-apa diumumin. Ya, yang penting itu mah kan nanti riak dan gaya kembali ke hati kita. Nggak apa-apa. Bahkan
Apa udah dibuka Pak? Tangan lu. Bebas aja. Kalau sama-sama rela kedua belah pihaknya sudah kesepakatan rela, silakan aja jalanin. Yang penting jangan ribut Udah mulu. moderator sih. Enggak. Ya, iya. Yang penting sepakat lah. Walaupun tetap sebenarnya awalnya kewajiban nafkah itu suami, tetap kewajiban awal itu sampai beli sabun kosmetiknya yang kecil-kecilnya, sempaknya, BH-nya, sebenarnya itu kewajiban suami. Berarti seorang istri itu jika dia memberikan untuk orang tua tanpa izin atau bilang ke suami gimana, boleh? Boleh, boleh itu mah duit dia. Kalau istri mah nggak ada kewajiban nafkahin suami, nggak ada. Istri mah nggak ada loh, ke anak juga nggak ada. Malah silakan aja nanti kayak di Al-Quran itu ketika membahas tentang menyusui ya. Ketika menyusui itu sebenarnya harusnya dibayar istri yang menyusui anaknya. Suami itu harusnya masih upah. Kenapa? Kenapa ketika orang lain yang mengerjakan pekerjaan rumah berani bayar, begitu istri yang ngerjain nggak berani bayar gratis. Padahal istri dikerjain siang malam. Oh iya benar-benar. Janin ya. Iya udah. Sebenarnya ya awalnya gitu. Tapi begitu ada kesepakatan mamanya udah sepakat udah. Saya sebagai istri semua urusan pekerjaan rumah saya tanggung jawab. Bapak silakan dengan tenang, pokoknya cari nafkah. Nah, itu namanya udah ada kesepakatan. Silakan aja kerjain. Suami mencari nafkah, kewajiban. Istri udah di rumah, merawat anak, mengerjakan pekerjaan di rumah, gitu kan? Ini kesepakatan namanya. Yang agak repot kan, yang nggak ada kesepakatan dari awal kan? Ya, akhirnya repot. Wah, apalagi istrinya karir, ya suaminya nggak terima, ya udah. Jadinya sakinah mawadahnya hilang. Padahal tujuannya. Untuk itu yang tadi seorang istri merawat anak itu yang kita mestinya gitu kan suami ngasih lebih gitu ya, itu ada teksnya nggak, apa dalil nafinya ada nggak? Kalau mau kita mah al-muhadzab aja, kita al-muhadzab ya. Atau kalau ini nanti pas di ayat yang apa yang tentang menyusui itu Kita los-los aja kan. Hah? Yang tentang menyusui haulaini kamilaini liman aroda ayyutimar rodoah itu. Ya, tentang menyusui kan yang bagusnya 2 tahun ya. Baru disamping. Itu ada penjelasannya. Kalau mau nafkah mah yang lebih jelas ada pasal nafkah itu kitab Al-Muhadzab. Itu 2 jilid, murah, paling mahalnya juga HP pulsa. Ya, paling 500.000 aja. Cari aja online Al-Muhadzab. Tidak ada nafkah. Kalau yang agak jelas ya, yang agak terperinci. Walaupun di kitab-kitab lain ketika membahas tentang nafkah ada. Cuman yang agak jelas itu Al-Muhadzab. Kalau mau jelasnya lagi ya beli tadi Al-Majmu'. Imam An-Nawawi 3 jutaan kalau masalah. Sekarang itu 3 jutaan. Ada yang 1.800.000, ada yang 1.400.000 ada. Hah? Harus 700 tahun. Ini udah closing. Ya, ada ini yang kalau mau ya. Udah closing. Kita nafkah. Oke? Wabima rekan tahu yang berikut. Jadi nafkah, jangan pelit-pelit. Sama anak sama istri jangan pelit. Suaminya makan sate, istrinya juga harus usahakan kita sebagai suami, usahakan harus. Makanya saya kalau ke anak itu, kalau orang kadang sudah ditegur, anak sih beli mainan gini diikutin terus. Kadang saya suka berbandingannya ke saya, Pak. Ya, ke saya beli rokok sekali beli 20.000. Sehari bisa maunya sebungkus atau 2 bungkus lah ya. Kalau dapat 40.000, anak mau jajan sampai nangis-nangis. Ya Allah. Makanya saya suka kalau lagi ada ya udah ayo gitu jajan apa beli apa. Makanya ngimbang itu sih biar seimbang. Ya. Suka gitu anak sampai nangis-nangis bahkan dipukulin. Bukan dibeliin, dipukulin. Jajan cuma 2.000. Jajan mulu. Kalau dia bisa balas mah bapak ngerokok mulu. Makanya berhenti apa ngerokok gitu ya. Ada gitu ya? Iya.
Dibeli dulu baru dipukulin Ustaz. Iya, di surat At-Tolak kalau mau ininya. Surat At-Tolak. Ya, waktu suatu bil ma'ruf salah satunya di surat At-Tolak baca. Itu ada istri suami itu punya kewajiban tempat tinggal. Tempat tinggal. Bukan bikinin rumah. Kalau yang bikinin rumah mah tukang bangunan. Siapin tempat tinggal. Ya. Pakaian, bukan bikin pakaian. Siang nanti tukang jahit. Pakaian, kemudian makanan. Jadi kalau bahasanya apa? Sandang, pangan, papan. Itu suami. Ya. Kayak yang laki-laki itu apa? Kalau yang mikir. Itu paling nggak 3 di ayat itu. Yang mundur lagi. Ustaz, mundur. Ini terkait terminologi Ustaz. Ini terminologi takwa kan. Takwa itu ada yang bilang terminologinya adalah imtithalu awamirillah yang berkaitan nawahi. Kalau itu terminologi itu dari nabi atau ulama yang imtithalu awamirillah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terminologi satu ini imtithalu awamirillah. Yang satunya lagi Quran gitu kan. Jadi walladzina yu'minuna bil ghaib sampai ada 5 ya tadi ya. Nah, itu takrif takwa atau terminologi takwa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya jabaran takwa jabaran atau takrif takwa dalam Al-Qur'an bil ghaib wa yuqimuna shalah. Nah, ini wa yuqimuna shalahnya ini dalam fikih misalnya takrif atau terminologi salat itu misalnya af'alun wa aqwalun muftatatun bitakbir sampai akhir gitu kan. Nah, sedangkan dalam capaian yuqimuna shalah ini ada tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, kira-kira apa memang setiap misalnya firqah atau taifahnya fikih terminologi takwanya, terminologi salatnya itu gitu kan. Atau dari tasawuf apa gitu, apa seperti itu gitu. Historical yang penting ingat gitu. Orang filsafat pokoknya penting ingat dah. Iya, pokoknya gitu ya. Jadi karena kayaknya agak ini saat gitu kan ya. Ya itu aja. Udah. Ya. Apaan tadi? Lupa. Jadi yang pertama Takwa itu imtisalul awamirillah wa jinabun nawahi. Itu definisi ulama. Definisi ulama berdasarkan kesimpulan ya. Karena kayak tadi orang iman kepada hal yang gaib, kemudian orang mendirikan sholat, orang sedekah. Sedekah kan perintah Allah. Mendirikan sholat Perintah Allah. perintah Allah. Iman kepada yang gaib Perintah Allah. perintah Allah. Iman kepada kitab-kitab yang lain Perintah Allah. perintah Allah. Wabil akhirati hum yuqinun, yakin kepada hari akhir juga Perintah Allah. perintah Allah. Jadi orang takwa itu makanya ulama akhirnya berarti orang yang melaksanakan perintah Allah. Nah, mafhum mukhalafahnya kalau sudah melaksanakan perintah Allah mestinya menjauhi larangannya kan gitu. Imtisalu awamirillah gitu. Jadi kalau yang pengertian imtisalu awamirillah wa jinabun nawahi itu ulama. Ya, kalau rata-rata di kita kayak kalau ini Jalalain lah. Jalalain itu baca Pak. Hudalil muttaqin ay imtisalul awamirillah wa jinabun nawahihi. Itu jadi itu definisi ulama. Berdasarkan kesimpulan yang dipahami kayak tadi itu, ya. Nah, kalau yang kemudian di Al-Qur'an ini alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda orang takwa itu praktek kesehariannya. Itu gitu loh. Orang takwa itu pasti tandanya iman kepada yang gaib, kemudian dia mendirikan sholat, dia rajin berinfak. Di ayat yang lain malah wal kadiminal ghaiza wal afina aninas, bisa menahan marah, bisa memaafkan orang. Ya, itu banyak di Al-Qur'an itu ciri-ciri takwa. Itu tanda-tandanya. Gitu. Nah, kemudian sholat
Sholat itu sebenarnya nggak bertentangan antara tadi pengertian sholat itu di secara fikih itu emang aqwalun wa af'alun ya. Muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Terus fikih, makanya mulai dari takbir Allahu Akbar, terus dikerjakan sampai salam. Kemudian tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu orang-orang sholat itu pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang lahir ya. Yang lahir nih. Setiap orang sholat pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya contohnya apa fahsya? Ngomongin orang. Tadi majelis namimah wal ghibah. Ya. Coba kalian perhatiin, ada nggak orang sholat lagi sholat? Ghibah ada nggak? Cuma jelek. Lagi sholat nih. Ya, ada nggak? Atau namimah? Iya itu pikiran. Maksudnya secara lahirnya aja dulu. Secara lahiriahnya coba dah. Tanha anil fahsya kan. Begitu orang Allahu Akbar. Contoh pasal lah kayak tadi ngomongin orang atau namimah. Ya, tadi itu si orang bilangnya kan ngadu-ngadu tuh, memprovokasi. Kan enggak kan? Jelas. Munkar umpamanya munkar, nyolong atau ambil hak orang itu kan munkar. Ada nggak orang lagi sholat? Lagi sholat kok? Ya, itu secara lahiriahnya aja udah yang nggak bertentangan kan? Udah pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Secara umpamanya secara batinnya substansinya sholat itu khusyuk, zikir, ingat kepada Allah. Orang yang zikir ingat kepada Allah nggak mungkin dia zina. Masa orang lagi zina Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, nggak mungkin lah. Walaupun orang-orang filsafat, mahasiswa filsafat juga udah nggak usah itu kan johirnya. Yang penting mah ingat. Ya, Suludin. Ada penting mah ingat. Gitu. Tapi anil fahsya'i wal munkar ketika lahir kita sholatnya, anil fahsya'i wal munkar. Gak mungkin ada orang Cina lagi sholat Cina. Atau secara batiniahnya maunya tadi kalau orang benar khusyuk. Ya kalau pikirannya ngamprah kemana ya kayak tadi berarti belum benar sholat. Ya, jadi nggak ada pertentangannya antara fikih dengan tadi ayat Al-Quran inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Terusin ayatnya waladikrullahi akbar. Jangan berhenti di situ. Jangan sampai berhenti di inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar saja. Terusin waladikrullahi akbar, dan zikir ingat kepada Allah justru itulah akbar yang lebih besar. Mestinya mah kita zikir ke Allahnya itu gitu loh. Kalau orang ingat ke Allah mah ya begitu mau ngitung riba agak ragu-ragu. Begitu mau ngambil lagi jualan mau curang, ya tadinya yang jelek-jeleknya ditumpuk sama yang bagus, mikir lagi, gitu kan? Itu namanya orang zikir ke Allah, zikir ke Allah. Kalau zikiran rame-rame supaya taqarrub ila Allah, saya masih agak ragu. Ya, rame-rame zikiran supaya taqarrub ke Allah. Orang lagi zikiran ini, ya, gitu. Jadi itu mah zikiran rata-rata kalau itu mulutnya, hatinya belum sampai. Jadi nggak ada pertanyaan, ya, gimana soal? Ada lagi. Ketika ini juga Ustaz, misalnya sholat menjadi salah satu fondasi agama. Tapi kenapa pada kaifiahnya itu ketika kaifiahnya ada yang Allahu Akbar langsung begini, dapat begini gitu kan. Itu ada juga pertanyaan yang agak liar juga gitu kan. Ketika sholat menjadi salah satu fondasi agama, kenapa harus berbeda pada kaifiahnya gitu? Itu hebatnya Islam. Coba pikirin deh. Ya. Agama yang benar-benar dari Allah
itu justru akan memberikan kebebasan ke manusia fleksibel. Justru ketika agama itu sifatnya doktrin, itu bukan dari Allah, udah pasti bukan dari Allah. Di doktrin nih harus begini, ya nggak boleh ada lagi pilihan. Itu justru bukan perintah Allah. Perintah Allah itu Allah maha tahu kondisi manusia, maka dia akan lebih fleksibel. Dengan banyaknya perbedaan pendapat, ikhtilafu ummati rahmatun itu ya, perbedaan pendapat itu menjadi rahmat, kasih sayang buat kita, dan itu memperkuat bahwa Islam itu benar-benar agama Allah. Nah yang berbeda-beda begitu suka masalahin mah yang mohon maaf kadang masih terbatas. Dia belajarnya satu kitabnya nih. Ada santri belajarnya Maya Safinah. Ya, jadi Safinah itu baca tahiyat, tasdidnya nggak boleh ada yang hilang. Satu hilang nggak sah. Harus at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Benar harus begitu. Ya. Safinah harus begitu loh. Hilang satu nggak sah. Begitu dia belajarnya itu aja. Nanti begitu ada orang yang naik lagi mau belajarnya ke kitab Fathul Qorib, ke Fathul Mu'in, ya, ke I'anah, ke Al-Bajuri yang ya agak naiklah ke tingkat SMA gitu ya. Nah itu kan nanti jadi disalah-salahin. Bisa jadi kafir dia. Ya. Nah, iya kan begitu. Karena kayak orang nggak bisa baca Al-Fatihah, benar-benar nggak bisa baca Al-Fatihah, maka nggak apa-apa nggak baca Al-Fatihah, sholat terjemahin boleh. Lapan Allahu Akbar takbiratul ihram. Tapi benar ya, dia nggak bisa ngucapin Allahu Akbar, boleh diterjemahkan. Ya tarjamu bilugatin sa'a. Itu dikasih patu saja ada di Minhajul Qawim ada, di Al-Bajuri ada. Ketika nggak mampu benar-benar nggak bisa nih, maunya ada mu'alaf atau orang belum kenal Islam baru mau masuk Islam terus belajar sholat, ngucapin Allahu Akbarnya belum bisa, udah surah angkat tangan aja, pakai bahasa terjemah nggak apa-apa, tapi wajib belajar, wajib belajar. Walaupun umpamanya belajarnya harus pergi ke Arab nih untuk belajar Allahu Akbar doang. Ke Cina sekarang. Ya. Cina lagi corona dah, harus pergi ke Arab, pergi ke Mesir. Karena di Pamulang di sini nggak ada yang ngajarin Allahu Akbar doang, belajar itu doang, wajib. Ya, wajib belajar sampai bisa. Ya, apalagi Al-Fatihah maunya nggak bisa, kan bisa diganti dengan zikiran yang lain. Yang penting jumlah ayatnya kan ada 7 ya, ada yang berdapat 8 sesuai. Ada yang mungkin jumlah kalimatnya sesuai. Bahkan ada di kitab fikih itu yang cukup ketika orang nggak benar-benar nggak bisa surah Al-Fatihah diganti dengan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilhamd, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu bisa. Benar-benar nggak bisa. Kirain dapat alasan lagi. Al-Fatihahnya bukan. Kalau udah bisa mah ya. Wah, alasan baru nih. Lumayan nih. Itu buat orang yang nggak bisa jar. Kalau yang bisa mah haruslah salatnya liman lam yaqra di Fatihatul Kitab. Basah salatnya kalau nggak baca surah Al-Fatihah. Ya. Nah, ada lagi kalau yang makmum, dan di sini ada. Kalau yang makmum itu boleh, ya. Boleh nggak baca lah. Boleh nggak baca. Baca. Iya. Itu maksudnya ditanggung sama imam gitu, ngikutin imam. Bacaan imam menjadi bacaan makmum juga. Kalau ada yang mau nggak baca ya, karena dia harus mendengarkan Imam. Bacaan imam tadi yang jahar, yang maghrib, bisa subuh. Kalau kayak zuhur sama asar mah wajib baca. Kan nggak dengerin bacaan imam. Kan nggak tahu, udah nungguin kan baca. Tahu-tahu udah ruku aja. Tahu-tahu, nah bagaimana ini ya? Ya di sini ada di Ibnu Katsir halaman 46 ya.
Innal ma'muma la yaqra'u li anna ta'mimahu ala qiraatil Fatihah bi manzilati qiraatiha. Jadi boleh ya, bacaan makmum itu mangkana lahu imamun pakiraatul imami lahu qiraatun ya. Mangkana lahu imamun pakiraatul imami lahu qiraatun. Jadi kalau lagi makmumah bacaan Fatihahnya imam, jadi bacaan dia. Kita ada pendapat itu, gitu loh. Walaupun tetap madzhab Syafi'i harus baca. Makanya dianjurkan imamnya berhenti dulu setelah walau dolin, amin. Berhenti dulu, ngasih kesempatan makmum untuk baca Al-Fatihah. Sebenarnya itu. Baru kemudian imamnya baca. Tapi kalaupun imamnya langsung baca ayat Quran, saya mau ngambil pendapatnya yang tadi harus dengerin kan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya, harus didengerin. Maka nggak baca Al-Fatihah boleh. Kalau makmum yang maghrib, zuhur, Subuh. Maghrib, isya, subuh. Ya. Kalau zuhur asar enggak aja, jangan subuhin. Ya. Tadi udah gitu ya? Ya. Ya. Kalau yang amin ya, kalau kayak tadi yang maghrib bisa subuh, ya boleh agak keras makmumnya amin, aminnya. Kalau yang zuhur asar mah jangan tahu amin apa. Itu menyuruh baca kan? Cuma nyuruh, ruku cepetan gitu. Kalau yang jahar boleh, walaupun pelan juga. Karena nanti ada 3 pendapat itu. Tapi mazhab Syafi'i ya baca. Yang nggak harus keras juga, amin, Pak. Artinya keluar suaranya amin. Ya. Dan yang bagus aminnya makmum bareng dengan aminnya imam, itu yang bagus. Ya. 1, 2, 3. Ya. 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 Nah, kemudian tadi mau difotokopi nggak ini? Mau fotokopi aja. Kayak apa yang jumlah kalimat, jumlah huruf Quran ya. Kita sudah ada beda. Yang paling terkenal jumlah huruf Quran berapa? Paling terkenal dari MI, dari SD dulu 666. 6.666 ya. Iya. Nah itu kalau ada yang nanya itu dari kitab Nihayatul Zain ya. Nihayatul Zain Syekh Nawawi yang Banten, beliau menyebutkan bahwa jumlah huruf Al-Quran jumlah ayat ya, jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Nanti bisa fotokopi boleh. Kemudian kalau di Al-Itqan itu beda-beda. Ada yang 77.934, ada yang 77.437, ada yang 77.277. Kemudian di termasuk jumlah ayatnya ada yang 6.616. Kalau di sini di Ibnu Katsir ada yang berpendapat 6.000 pas, ada yang 6.204, ada yang 6.014, ada yang 6.219. Ada yang 6.225, yang jelas 6.000-nya sama. Nah, cuman ujungnya ada yang tambah, ada yang berkurang. Wajar, perbedaan itu terjadi wajar. Karena waktu zaman Rasulullah kan belum ditentukan. Yang mushaf Utsmani aja sekarang. Bahkan dulu tulisannya aja masih ya belum seperti sekarang itulah, belum pakai hamzah, lam, ha. Belum begitu, masih tulisan Arab apa tahu. Nah, mulai dibenerin kan. Nah, mulai dibenerin yang akhirnya sekarang terkenal dengan mushaf Utsmani. Jadi itu wajar perbedaan itu. Al-Fatihah ada yang bilang 6 ayat ya? Iya. Karena bismillah Enggak masuk. Ada yang bilang 7 karena bismillah masuk. Ada yang bilang 8 lembarannya. Ya, bismillah masuk. Kemudian akhir surat itu yang siratal ladzina an'amta alaihim
Itu ada yang itu ayat Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jadi 8. Ada yang itu mah tinggal riwayat dari sahabatnya, gitu kan? Ya. Tapi yang jelas yang paling terkenal ya Al-Fatihah 7. Gitu. Secara fikihnya boleh dibaca. Ketika baca Al-Fatihah jadi imam, boleh enggak? Ya aja, nggak usah ribut. Ya, kayak tadi perbedaan takbiratul ihram ada yang begini, ada yang begini. Itu nggak usah diributin. Syarat juga bukan. Itu makan. Lain syarat bukan, syarat sah enggak, apalagi rukun bukan. Itu mah sunnah aja. Orang diam aja boleh enggak? Allahu Akbar. Ya, enggak angkat tangan boleh. Kalau ngucapin Allahu Akbarnya itu harus, karena itu rukun. Takbiratul ihram harus. Jangan dalam hati doang. Enggak. Ngambek. Harus. Ya. Minimal kedengaran sama diri kita sendiri. Allahu Akbar. Karena itu rukun kauli. Ya. Jangan di hati nih, baca Al-Fatihah dia main di hati. Rukun kauli harus diucapin. Harus kita harus ngomong. Jangan di dalam hati aja. Karena itu rukun kauli. Kan ada rukun kauli, ada rukun kolbi, ya bangsa hati yaitu niat. Ada rukun kauli, diantaranya takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus baca Al-Fatihah harus ya, baca terus tasawuf akhir, at-tahiyatul mubarakatuh shalawat atau asyhadu an la ilaha illallah. Kita harus mulut kitanya, terus salawat ke Nabi, terus assalamualaikum itu harus ngomong. Kalau begitu aja harus assalamualaikum. Minimal kedengaran buat kita. Kalau lagi salat sendiri, kalau lagi jadi makmum ya harus kedengaran sama. Kalau jadi imam harus kedengaran sama makmum gitu. Ya. Nah itu mah yang begitu ya Allah, jadi diributin orang masjid buat persatuan orang Islam gara-gara salat jadi musuhan. Nah yang jelas pokoknya secara fikih jumhurnya mayoritas itu diangkatnya ini batasannya. Ya, jumhur nih diangkatnya gini. Kemudian ada lagi pendapat yang kedua, ini tangan sejajar sama pundak. Allahu Akbar. Yang enggak ada yang begini. Ya, Allahu Akbar enggak ada. Kalau begini masih ada Allahu Akbar. Ini sejajar nanti. Itu jumhur. Ada lagi kedua Allahu Akbar, ini sejajar. Pundak tangannya sejajar, hadwa mankibaihi. Hadisnya sama-sama hadwa mankibaihi. Nah yang nggak ada mungkin Allahu Akbar, Allah. Terus ngeletakin ininya, ya menurut hadis itu ya di antara pusar dan lutut. Ada Imam Abu Hanifah di pusar pas. Ada kemudian yang ini di dada. Ada imam-imam madhab itu yang 4. Kalau Imam Syafi'i di antara pusar dan dada. Terus ada di kita pikir lagi agak ke sebelah kiri, ya, agak ke sebelah kiri umpamanya. Tapi nggak terlalu begini juga, ya. Yang nggak terlalu begini juga, agak ke kiri ada. Al-Bajuri ada penjelasan itu. Agak ke kiri, ini tengah. Ya boleh begini, boleh naruh begini aja kan. Ada yang pasti pusar, boleh nggak apa-apa. Yang sini ada yang gini, ada yang gini. Nggak apa-apa, bahkan begini aja juga nggak apa-apa. Ya, jadi itu mah sunnahnya sunnah hayaan. Iya, paling fadilahnya aja gitu, maksudnya nggak usah ribut gara-gara gitu. Kayak cara turunnya aja, ya Allah orang beribut. Itu ada riwayat emang. Dengkul apa kaki tangan dulu ya? Iya, ada riwayat Wahil itu dengkul. Ya, itu ada riwayat satu dengkul dulu baru tangan. Ada riwayat Ahmad ketika Rasulullah semakin agak sepuh, ya kondisi orang tua lah sepuh, nah maka tangan dulu baru ini. Ada ngangkatnya juga ada yang tangan dulu baru ngangkat ini ada yang begini dulu. Itu di fikih itu ada, makanya baca kitab fikihnya agak tebelang. Biar nggak ribut gitu lah. Jadi gerakan-gerakan yang jelas bukan rukun.
Syarat sah juga bukan. Ya, sunnah aja, sunnah hayat. Cuman supaya lebih sempurna aja. Diributin. Kan jadinya gara-gara sholat jadi pahalanya malah hilang. Ya, harusnya nyatu sholat. Jadi cuma ini aja. Kalau enggak diskusi aja atau kajian. Ya, makanya saya pernah waktu di kalangan orang NU itu saya pernah ngomong, kelemahan orang NU pengajiannya simaan. Itu simaan. Ngaji kuping. Ya, yang ngaji hati apa kuping? Ngaji kuping cuma dengerin guru aja. Ya, murid gak boleh nanya. Ya kan? Murid gak boleh ngeritik guru. Pokoknya apa kata guru harus ikutin. Itu kelemahan NU. Iya, lemah. Ya. Saya bilang hanya, saya bilang coba dirubah cara ini, cara ngajinya. Ya, cara ngajinya coba dirubah. Oke lah, mau nyebutnya ngaji, kayak mau kajian, kayak mau mudzakarah, kayak mau tadarus itu. Ya, terserah. Mau bahasanya apa terserah. Yang penting ya monggo maunya. Ya, tapi sambil ini kan ada. Jadi terserah bahasanya apa, tapi coba dirubah cara ngajinya. Kan banyak kan di kampung-kampung itu ya, mohon maaf. Itu kan ya Allah. Cuma dengerin itu kan kalau nggak ribut mak bapak. Ya, Bener. coba dirubah kajian. Ya. Sekarang udah berubah, Sat. Tadi pun Udah kan nanya-nanya sekarang. yang merokes yang itu tuh yang saya ajak tadi. Emang dasar dia pengen ke golongannya kali gitu. Saya ajak gitu kan. Iya. Jadi biar nggak imam-imam masjid itu disalahin terus gitu kan. Karena biar terbuka lah gitu kan. Bagus, jangan diajak tuh, dia rusuh di sini. Digebukin harga dia. Lagi Sat, Iya. terkait ini Sat, surah Al-Fatihah. Tadi Ghairil Maghdubi. Nah itu siapakah orang yang dimurkai Tuhan itu? Ya. Kalau di sini yang al-maghdubi itu Yahudi, yang waladhdallin itu Nasrani. Kalau contoh di kesehariannya cari aja lah. Bisa dia. Ya, bisa saya. Coba Sat diulang lagi. Kalau al-maghdubi Yahudi, waladhdallin yang tersesat Nasrani. Kalau yang an'amta alaihim orang-orang soleh cuma ya si Ipul, si Amir. Ya, tapi itu kan Nasrani sama Yahudi. Nasrani sama Yahudinya itu nggak full dia semua kan. Ada Nasrani yang pembangkang doang, Yahudi yang membangkang aja. Orang-orang yang Nasrani dan Yahudi yang santai, yang nggak rusuh, mereka bukan Ghairil Maghdubi kan. Ya Sat, sama ini juga Sat. Yang waladina amanu waladina hadu wasobiina. Apa lagi pasnya? Ya wasabina mana-mana wilayah yang Iya. Itu yang Tuhannya satu gitu. ya. Orang yang beramal soleh, yang menyembah ini, pokoknya semuanya termasuk amal soleh itu ya. Kalau yang Yahudi itu, ya, kalau Yahudi sekarang, Yahudi Nasrani sekarang udah pasti bukan agama samawi, itu pasti ya. Nah kalau tadi yang baik, yang enggaknya, itu berarti kemanusiaannya, sisi kemanusiaannya ya. Kalau maghdubinya, ya, sisi ketuhanannya, ketika dia tidak beriman berarti maghdubi. Ketika dia tidak mendapat hidayah, tersesat berarti waladhdallin. Kalau kehidupan sosial ini itu kehidupan sosial, ya kehidupan sosial. Kalau perasaan dulu pertemuan dulu itu pernah saya bilang ya, sehebat apapun dia beramal baik lah, katakanlah orang kita sebut amal soleh, dermawan. Ya, kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka seperti debu yang ada di batu yang licin ketiup angin atau ketiban hujan, hilang semua. Nanti di akhirat nggak ada manfaatnya gitu. Kalau di keduniaan boleh, dia ada manfaatnya, disebut dermawan, menyumbang
ke yayasan Aulia umpamanya mah ambulan. Secara kesosialan ya manusia iya baik, oh iya benar baik. Tapi kalau nanti tinjauan ke akhiratannya harus beriman loh syaratnya. Syaratnya amal soleh kita mau bermanfaat sampai ke akhirat itu catatan harus iman. Sekarang yang menjadi penekanan kaum liberal itu biasanya innallaha yafsilu bainakum yaumil qiyamah. Nah, jadi pembukaannya walladzina amanu wal yahud wan nasara wasabiin innallaha yafsilu bainakum yaumil qiyamah. Nah, itu yang menjadi penekanan kaum liberalis ini. Ini pembelaan kita gimana kira-kira? Wasabiina yang ada di ayat innalladzina amanu walladzina hadu wasabiina wan nasara wal majusa walladzina asyraku gitu ya. Iya. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Gitu. Iya. Iyalah pasti nanti siapa yang Yahudi, siapa yang Nasrani, siapa yang menyembah berhala, siapa yang beriman, siapa yang Islam, itu nanti pasti yaumul qiyamah yafsilu dijelasin. Ini loh kelompokan orang yang kelompokan si Julaidir yang rajin sedekah. Ini kelompokan si Harja yang belum nikah. Kelompokan si Anto, ya. Itu ya. Ini kelompokan si Asep dijelasin yafsilu bainahum benar. Nanti akan dijelasin. Ya, di hari kiamat kan yafsilu itu menjelaskan. Ya, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Mana yang benar? Nanti di akhirat akan dibuktikan gitu. Berarti kita belum bisa. Ketahuan benernya baru di situ ya? Yang benar sejati mah iya. Kalau sekarang kan masih kekeh pada. Ini nggak boleh percakapan ada. Sekarang mah. Iya. Berarti ketika nanti proses peradilan di yaumul qiyamah nanti, berarti kita di sini nggak bisa mengklaim mengkaplingkan surga berarti, walaupun secara apa namanya kalau bahasa indikator ya. Indikasi. Ya, indikatornya kan kalau di anak itu udah ada. Nih, ahli surga itu indikatornya dia rajin sholat. Indikator ini. Nih dia rajin sedekah. Nih dia beramal soleh. Nih dia berbuat baik. Nih dia menahan amarah. Nih dia pemaaf. Itu kan indikator. Ketika indikator itu sudah terpenuhi, bisa dong kita nyebut, oh ini ahli surga. Iya kan? Ketika indikatornya mau ini ahli neraka ini seneng dugem, ini maksiat, gitu ya, secara lahir. Nah itu pokoknya, nah itu kan indikator dia ahli neraka bisa kan gitu. Ya. Nah adapun nanti sejatinya hukum yang sejatinya nanti di akhirat, ya nanti, ya yang sejatinya kayak sekarang kita umpamanya, ya emang nggak bisa 100% kita mengaku paling benar ahli surga paling tinggi yang nggak bisa juga. Ya. Tapi paling nggak ada indikator-indikator itu, ya kita ada ya secercah lah, ya kok bisa jadi ahli surga, gitu kan? Ya. Kalau yang yafsilu bainahum yaumil qiyamah iya. Ini nanti siapa yang Yahudi, siapa Nasrani, siapa Sabiin, siapa Majusi, iya nanti dijelasin. Pokoknya gerombolan itu neraka, ini surga. Nah kalau yang kayak ini kan sekarang kita mau ngaku-ngaku, ya, saya ini ahli surga ya ini. Kalau kita yang ngerasa indikator tadi itu dan ini boleh aja, ya. Kalau emang mau ini indikator tadi, kalau mau nyombong, ya kalau ngaku sendiri emang nggak mau. Kata lu ya, kata lu. Iya. Habis sholat, nanti, ya kan? Kenapa? Habis sholat saat masuk surga ini mah. Ya silakan aja kalau emang Pede, kalau emang pede ya. Ya pede sendiri aja. Iya. Tapi juga jangan umpamanya ada sesama orang muslim lah ya. Lu mau neraka, ya jangan begitu. Sesama muslim mah. Tapi kalau emang sesama orang kafir mah udah jelas dia kafir, musyrik, udah jelas kan. Itu namanya udah yubayyinullahu kan. Udah jelas. Jadi kalau kayak Kristen itu udah pasti tuh. Kalau syarat beriman enggak, artinya enggak bakal ada manfaatnya walaupun dia dermawan kayak. Jadi orang Nasrani itu punya surga sendiri.
Nah, itu. Ada sebenarnya satu. Dia ngomong Iya, kalau dalam Islam dia masuk neraka. Nasrani masuk Tapi kalau dalam agama Nasrani dia masuk surga, yang masuk Ya, neraka kita. menurut keyakinan mereka iya. Iya, yang masuk neraka kita saat. Ya semua mengklaim ya. Orang Nasrani mengklaim dia ke surga, mengklaim dia silakan sekarang. Orang Yahudi mengklaim orang dia yang ke surga. Orang Islam mengklaim sekarang nih, oke golongan kita yang ke surga. Silakan. Nah nanti di akhirat itu yang silu bainahu. Siapa yang jelasin? Tapi yang jelas menurut Al-Quran dan menurut hadis petunjuk-petunjuk ulama salaf, indikator-indikator itu kita kerjakan aja, gitu ya. Kerjain Nanti aja di sana gitu. Yang penting kerjain dulu. Iya, kerjain dulu, mau hasilnya gimana kek, yang penting kita kerjain. Kan prosesnya. Iya. Nah, kun payakun kan proses. Kun jadilah payakunu. Maka ada huruf pa ya. Pak maka itu sama dengan proses. Harus ada proses. Penting udah jalanin aja. Ya, kita juga ya mudah-mudahan aja. Ya. Mudah-mudahan aja. Orang yang bersahadat bertauhid walaupun umpamanya harus ke neraka dulu, tapi surga. Buat gedein hati kita, coba baca Atibai yang suka baca rawi. Ada Maulid Nabi Atibai. Umat Kanjeng Nabi itu dibagi 3. Sulusu yadkhuluna jannata bighairi hisab. Bagian pertama mereka umat Kanjeng Nabi masuk surga tanpa hisab. Wah, bukan kita itu kayaknya. pasrah dia. Udah pasal gitu kan? Masalahnya udah namimah kan. Lagi magonimah. Ini udah Itu udah ketahuan banget ya. iya dah belum suci-suci Kemudian banget. yang kedua wasulusi ya'tuna bidunubihim bayuk barulahu. Nah, mungkin itulah. Ya, golongan yang kedua umat Kanjeng Nabi itu senang berbuat dosa tapi cepat taubat dan diampuni dosanya. Nah, mungkin itu masuk tuh. Itu bisa jadi lah ya. Bisa jadi Masih lah. ada kemungkinan dah. Masih ada kemungkinan di golongan itu kita ketemuan. Masih ada kemungkinan dah. Iya. Ya, ntar habis di majelis namimah, di majelis gibah, Tobat. terus tobat. Astagfirullahaladzim. Ya. Tadi ngelihat orang jelek amat, langsung astagfirullahaladzim. Nah, itu dia ya. Ada orang yang agak cacat ngomong, itu amat. Ya, itu kan dosa. Di jalan bercanda aja gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Mungkin ini yang kedua aja. Jadi berbuat dosa, tapi dia bertobat dan diterima taubatnya, diampuni dosanya. Kalau diterima aja. Ini yang paling parah yang ketiga, tapi masih mendingan dah. Ya, wasulusi ya'tuna bidunubihim wa khotoya idham. Sampai akhirnya fayaqulullahu lil malaikati idhabu wazinuhum. Ya, fayaquluna ya rabbana wajadna anfusahum ala anfusihim a'malahum bidunubihim ka'amsalil jibal. Ya Allah, kata malaikat, ini mah umat Nabi Muhammad dosa mulu. Sholat asal jadi dosa gitu. Ya, baru sedekah 5 perak udah umbar-umbar kemana tahu kan. Ini mah dosanya ka'amsalil jibal, sampai kayak Gunung. Ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dalam hatinya ada tauhid, ya Allah. Cuman tauhid doang modalnya. Kayak maksiat dosa Allah banyak. Tauhid doang. Akhirnya apa coba? Ya, wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlaso bi kaman kadzababi adkhiluhumul jannata biro. Nanti kata Allah udah masukin dia ke surga dengan rahmatku. Jadi itu jaminan umat Nabi Muhammad paling kaya 3 lah ya. Sudah puluhan. Yang penting sahadatnya gitu. Ya, masih ada peluang lah. Ya minimal direbus dulu lah saat. Ya itu mah dibersihin dulu aja lah, dimasukin laundry dulu, mesin cuci dulu. Ya kalau di neraka direbus pinggang lah, kagak sampai tenggelam saat. Sampai pusar-pusar dikit lah ya gitu ya. Ini keempat nggak ada. Hah? Yang Yang keempat nggak ada. Masa yang depan nggak ada.
Itu udah cuma syahadat doang. Segini kecil itu ya. Iya, sekecil-kecilnya udah. Jadi orang maksiat segala macam udah cuma syahadat doang modalnya tuh. Cuma nggak besar. Cuma nggak besar. Buat apa lagi? Ada di antara berarti yang tadi dah, yang orang Muslim ya. Haris iman. Wajahnya haban ba'furuk. Berarti yang masalah ladin ada yang punya indeks ini